Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat-sangat banyak, dan dari sekian banyak nikmat tersebut tidak mungkin setiap kita bisa menghitungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu, kata Allah, menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kamu tidak mungkin bisa menghitungnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang paling besar yang tidak ada bandingnya akan kebesarannya, yaitu nikmat ketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala semua kita termasuk di antara mereka para hambanya yang terpilih bisa melafalkan dua kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada hamba-hambanya yang dipilih, kecuali kepada hamba-hambanya yang digandaki, dan kita termasuk di antara mereka. Maka layaklah setiap kita mendengar dan mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu dibacakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, terlebih dalam khutbah-khutbah beliau. Di sana baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali engkau mati dalam badan Islam. Ma'asyiral muslimin, nikmat bahkan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga dekat beliau, kepada paman-paman beliau. Maka ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sudah berusaha sekuat tenaga, sekuat upaya untuk menghadirkan hidayatul Islam, hidayatul taufik kepada pamanda tercinta beliau, dan ternyata usaha yang beliau lakukan berakhir dengan wafatnya Abu Talib dan dia dalam keadaan kafir. Maka ketika baginda sallallahu alaihi wasallam terasa sedih atas apa yang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala menghiburnya sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan hidayah bahkan kepada manusia yang paling engkau cintai sekalipun, walakinnallaha yahdi man yasha, dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sajalah zat satu-satunya yang memberi hidayah kepada setiap mereka yang dikehendakinya. Dan termasuk di antara mereka adalah kita yang duduk bersama di masjid yang mulia ini, tempat yang alangkah jauhnya dengan diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam, tempat yang alangkah panjangnya jarak waktu antara hidupnya kita dengan diwafatkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ingat, kita pegang dengan betul firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Semoga hidup kita dalam keadaan Islam dan diwafatkannya setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan Islam.